Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Total Quantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Video TQ 36 membahas teori gangguan tak bergantung waktu untuk sistem degenerasi dengan contoh model mainan Hamiltonian Matrix. Kita berangkat dari teori gangguan tak bergantung waktu sistem non-degenerasi. Lengkapnya silakan simak video TQ 35. Berangkat dari persamaan ini dengan H adalah operator Hamiltonian yang diketahui. Nah, tugas kita adalah mencari dan menentukan En serta Cn. Nah, ketika H merupakan penjumlahan dari H0 dan H1, dengan H0 adalah Hamiltonian tanpa gangguan dan H1 itu adalah Hamiltonian gangguan, maka persamaan ini tidak lagi dapat diselesaikan secara eksak analitik, ya. Meskipun dalam kondisi tanpa gangguan H0 itu solusi En0 dan Pn0 diketahui dengan baik, dan ini sekaligus menjadi syarat, ya, bagi berlakunya teori gangguan ini, ya. Kasus non degenerasi itu adalah ketika Em0 tidak sama dengan En0, Pm tidak sama dengan Pn, untuk M tidak sama dengan N. Nah, solusinya diperoleh melalui ekspansi energi dan fungsi gelombang terhadap parameter lambda, ya. Nah, ini ekspansi En. Nah, En1 itu adalah koreksi orde pertama energi ke N. En2 adalah koreksi orde 2 energi ke N, dan seterusnya. Ekspansi fungsi gelombangnya, ya, dalam fungsi gelombang keadaan tanpa gangguan Pn, ya, diberikan oleh bentuk seperti ini dengan koefisien C, dan Cmn1, ya, dari evaluasi di video terdahulu itu diperoleh ungkapan seperti ini, ya. Nah, ini untuk kasus non degenerasi. Nah, tetapi ketika Em0 sama dengan En0, ya, meskipun Pm tidak sama dengan Pn untuk M tidak sama dengan N, ya, yakni keadaan degenerasi. Jadi ini, ya, yang membedakan dengan pembahasan yang perolehan Cnm1. Nah, jadi ini berbeda, ya, di sini. Nah, dengan kondisi ini, kondisi degenerasi ini, maka Cnm1 itu menjadi tidak terdefinisi, ya, karena suatu bilangan dibagi 0, sehingga proses lanjutan, ya, untuk mengekspansi Cn itu tidak lagi dapat dilakukan. Nah, pertanyaannya bagaimana mengatasi masalah ini? Nah, sebelum menjawab itu, dukung terlebih dulu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, ya. Nah, mari kita lanjutkan. Kita berangkat, ya, kita tinjau keadaan degenerasi, misalkan lipat G. Nah, maksudnya untuk satu tingkat energi En, misalkan, ya, terdapat G keadaan yang berbeda. Nah, di sini kita tuliskan, ya, indeks N untuk tingkat energi yang sama, sedangkan fungsi gelombang yang berbeda kita tambahkan indeks atas 1, 2 hingga G, ya. Nah, maka ekspansi Cn-nya, ya, pertama ini kita nyatakan dulu sebagai kombinasi linear dari keadaan yang berbeda untuk energi yang sama tadi. Kemudian koreksi orde pertamanya ini, ya, juga masih dalam kombinasi linear fungsi
degenerasi, ya, ini roda 2-nya dan seterusnya. Nah, bandingkan ya, dengan ekspansi keadaan non degenerasi, ya, yang fungsinya itu tidak dinyatakan sebagai kombinasi linear, ya, fungsi non gangguannya, ya. Nah, jadi itu bedanya. Sedangkan energinya itu tetap, ya, ekspansinya sama dengan kasus non degenerasi. Nah, selanjutnya substitusi, ya, ekspansi En dan psi N itu pada persamaan ini kita dapatkan ruas kirinya itu seperti ini dan ruas kanannya itu adalah perkalian seperti ini, ya. Nah, selanjutnya persamaan ini baik ruas kanan maupun ruas kirinya kita tata, ya, kita kumpulkan pada suku lambda. Nah, jadi misalkan bagian tanpa lambda atau lambda pangkat 0, kemudian lambda pangkat 1 atau lambda saja, kemudian lambda kuadrat, ya, kita kumpulkan, ya, koefisien-koefisiennya itu. Nah, maka ketika ini kita lakukan, kita dapatkan untuk lambda pangkat 0, ya. Nah, persamaannya ini, dan ini sesuai dengan kondisi, ya, apa yang menjadi prasyarat, yaitu H0 solusinya diketahui, ya, Pn dan En0, gitu. Nah, sedangkan untuk suku berikutnya, untuk suku lambda, ya, ruas kirinya itu ada 2 suku seperti ini. Kemudian ruas kanannya juga ada 2 suku, ya, seperti ini. Nah, kita tahu bahwa H0 bekerja pada pK, hasilnya adalah EK0 berikut ini, ya. Nah, kemudian H1 bekerja pada Pn, kita belum tahu hasilnya apa, gitu. Ya. Nah, kemudian ini, ya, suku pertama En-nya kita geser sedikit ke kanan, sedangkan suku keduanya tetap, ya. Nah, selanjutnya kita tata ulang. Suku kedua ruas kiri, ya, kita taruh di depan begini, ya, persamaannya ini. Nah, kemudian suku kedua ruas kanan juga kita taruh di depan. Kemudian suku dengan CNK1, ya. Nah, kita kumpulkan di sini. Nah, ini adalah ruas kanannya. Tadi suku pertama. Ini adalah suku ruas kiri yang kita pindah ke kanan. Ya, kita dapatkan bentuk seperti ini. Selanjutnya kita kalikan dengan PNJ bintang dan kita integralkan. Maka kita peroleh, ya, ruas kirinya bentuknya seperti ini. Kemudian suku pertama ruas kanannya seperti ini. Dan suku kedua ruas kanan itu seperti ini, ya. Nah, ini. Nah, integral suku kedua ruas kanan, ya, kita tahu hasilnya ini adalah delta JI kali delta NK, dan ini sama dengan 0 sebab, ya, dalam ekspansinya indeks K, ya, K itu tidak boleh sama dengan N, karena itu delta NK-nya sama dengan 0, ya. Nah, selanjutnya suku ini, ya, ini adalah delta JI kali delta NN, jadi delta NN sama dengan 1, sehingga kemudian ini tinggal delta JI saja. Maka kemudian kita evaluasi, jumlahkan terhadap I, maka I semua suku itu akan sama dengan 0 kecuali ketika I sama dengan J, ya, sehingga diperoleh ungkapan akhir seperti ini. Nah, sedangkan ruas kirinya integralnya kita tuliskan dalam bentuk simbolik seperti ini atau dalam bracket notasi Dirac, ya. Nah, kemudian kita sederhanakan, ya, bentuknya seperti ini, sehingga dengan demikian persamaannya sekarang menjadi seperti ini, ya. Nah, ketika kemudian indeks I ini kita tuliskan lengkap dari 1 sampai G, ya, kita dapatkan persamaan linear seperti ini,
ya. Nah, kita tahu bahwa J itu juga dari 1 sampai G, ya. Nah, misalkan ketika J sama dengan 1, maka persamaan ini menjadi seperti ini, ya. Ruas kanannya itu adalah A1, ya. Nah, kemudian ketika J sama dengan 2, ya, kita dapatkan bentuk persamaan ini, ya. Ruas kanannya itu adalah A2, J sama dengan 3, ya. Serupa, yaitu ruas kanannya A3, begitu. Dan seterusnya, J sama dengan 4, J sama dengan 5, hingga J sama dengan G, ya. Diperoleh persamaan ini, ya. Ini. Nah, ini adalah sekumpulan persamaan, ya, 7 G persamaan dapat kita nyatakan dalam bentuk matrik dengan elemen-elemen matrik seperti ini, dan kemudian dikalikan dengan koefisien, ya, A1, A2 dalam bentuk kolom, ya, matrik kolom. Nah, maka kita peroleh persamaan seperti ini. Nah, persamaan ini, ya, berarti bahwa koreksi orde pertama, ya, keadaan degenerasi lipat G itu tidak lain adalah energi eigen dari persamaan baru ini. Nah, itu ya. Nah, maka selanjutnya untuk contoh eksplisitnya kita lihat, ya. Hamiltonian berupa matrik 3x3 berbentuk seperti ini dengan lambda adalah parameter kecil yang kurang dari 1, ya. Nah, maka pertama kita tentukan terlebih dulu energi dan vektor eigen sistem tanpa gangguan, tanpa lambda. Nah, kemudian koreksi orde pertama dari energi 1, 2, dan 3, ya. Nah, itu. Kita mulai dengan cara menguraikan dulu Hamiltonian H, ya, menjadi H0 dan H1 seperti ini, ya. H0 per epsilon, nah, bentuknya seperti ini. H1 per epsilon bentuknya seperti ini. Nah, maka, ya, solusi eigen, ya, diperoleh untuk H0-nya ini. Nah, jadi menghitung determinan ini. Nah, pertama kita lakukan ini perkalian, ya, kemudian ditambah perkalian ini, ditambah lagi perkalian ini, kemudian dikurangkan perkalian ini, dikurangkan lagi perkalian ini, dikurangkan lagi perkalian ini. Nah, 3 suku terakhir itu tampak sama, ya. Nah, kemudian kita kumpulkan jadi seperti ini. Dan suku pertama dan suku ketiga itu ada faktor yang sama, yaitu 1 min E, ya. Kita kumpulkan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita evaluasi, ya, hasilnya seperti ini, ya. Nah, kemudian kita kalikan. Nah, lengkapnya seperti ini. Nah, tampak bahwa di dalam kurung yang pertama min 2E lenyap oleh 2E, ya, sehingga menjadi seperti ini. Nah, kemudian min 2 itu lenyap oleh plus 2, sehingga persamaannya menjadi sederhana seperti ini, dan ini sama dengan 0. Nah, inilah persamaan sekular yang solusinya itu diberikan bahwa E10 sama dengan 0 sama dengan E20, ya. Jadi ini adalah dua keadaan dengan energi yang sama. Jadi ini adalah keadaan degenerasinya. Kemudian E30-nya itu sama dengan 3 epsilon, ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita tentukan koreksi orde pertama energi. Kita tinjau terlebih dulu untuk kasus non degenerasi, yaitu E30 sama dengan 3 epsilon. Nah, misalkan vektor eigennya, ya, kita berikan oleh ket E30, berbentuk vektor kolom ABC. Kita substitusi ke persamaan ini, kita peroleh, ya, ungkapan dalam bentuk matrik ini. Ruas kanannya kita pindahkan ke kiri, sehingga kemudian kita dapatkan bentuk seperti ini. Elemen diagonalnya, ya, itu min 2, min 2, min 2. Kita kalikan sekarang secara langsung, dan ini sama dengan 0, ya. Nah,
dua suku terakhir, ya, suku baris kedua dan baris ketiga kita kurangkan, maka A-nya menjadi lenyap, diperoleh persamaan ini. Jadi kita dapatkan bahwa B itu sama dengan C. Ketika B sama dengan C, kita substitusi pada persamaan pertama, maka kita dapatkan min 2A plus 2IB, ya. Jadi kita dapat bahwa A sama dengan IB, begitu. Nah, jadi kita dapat sekarang A, B, dan C. Nah, mempertimbangkan normalisasi, maka kita ambil bahwa B sama dengan C itu sama dengan 1 per akar 3 dan A sama dengan I per akar 3. Sehingga fungsi vektor keadaannya itu diberikan oleh bentuk ini, dan perkalian internal perkalian skalarnya itu menghasilkan 1. Jadi panjang dari vektor ini adalah 1, ya. Nah, itu selanjutnya kita tinjau untuk keadaan degenerasi lipat 2, ya. Nah, kita ambil dulu vektor keadaan E10, ya, sebagai X, Y, Z. Substitusi ke persamaan eigen tanpa gangguan 0. Tuliskan bentuk eksplisitnya. Nah, ya, karena sama dengan 0, begitu. Nah, kemudian, ya, lihat bahwa baris kedua dan ketiga itu identik atau sama, ya. Nah, jadi kita dapatkan bahwa IX itu sama dengan Y plus Z. Dengan demikian kita mempunyai kebebasan untuk menentukan nilai X, Y, dan Z, ya. Itu. Nah, pertama misalkan kita ambil X sama dengan 0. Yang itu berarti bahwa min Y sama dengan Z, ya. Nah, mempertimbangkan normalisasi, maka Z kita ambil sama dengan 1 per akar 2. Dengan demikian vektor ket E10 itu bentuk eksplisitnya adalah 1 per akar 2, 0, min 1, min 1, ya. Nah, selanjutnya kita tentukan, kita buat pengandaian ket E20, ya, tetap X, Y, Z. Nah, persamaan pertama itu tetap IX sama dengan YZ, ya. Tapi kemudian ini kita lakukan perkalian skalar dengan bra E10, ya, diperoleh persamaan ini, ya, dan itu sama dengan 0, ortogonal. Nah, itu artinya, ya, dari persamaan 1 dan 2 ini kita dapatkan, ya, karena Y sama dengan Z, berarti IX sama dengan 2Y, ya. Nah, itu. Nah, sekali lagi mempertimbangkan normalisasi, maka dipilih nilai Y sama dengan Z sama dengan 1 per akar 6 dan X sama dengan min 2I per akar 6, ya. Sehingga kemudian kita dapatkan E20-nya seperti ini. Dengan demikian energi dan vektor eigen lengkap, keadaan tanpa gangguan, ya, E1, E20-nya seperti ini. Kemudian vektor eigennya seperti ini, yakni ket E10 dan ket E20. Dan yang ketiga, untuk E30 3 epsilon, maka fungsi eigennya atau vektor eigennya adalah 1 per akar 3 I11, ya. Nah, selanjutnya kita siap menentukan besar koreksi orde pertama. Kita tinjau dulu kasus non degenerasi, yaitu E30, ya. Nah, ini jadi koreksi orde pertamanya untuk kasus non degenerasi. Jadi formula umumnya ini, jadi 3 kita ganti dengan N, ya. Betul? Nah, substitusi saja secara langsung, ya. Nah, ini jadi H1, ya. Ini, ya, proses perkalian metrik biasa ini, maka kita dapatkan bahwa E31 itu adalah 2 epsilon per 3, ya. Nah, gitu. Nah, sedangkan untuk menghitung koreksi orde pertama keadaan degenerasi, ya, kita lakukan dulu ini komponen matriks, ya, H1NJI. Nah, ya.
Untuk JI sama dengan 1 dan 2 ya. Jadi kita berangkat dari 1, 1. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kita substitusikan ya angka-angka yang sudah kita peroleh. Kita proses. Maka kita dapatkan negatif setengah ya. Kemudian H12 kita lakukan proses ini, kita masukkan angka-angka yang relevan ya dari matriks H1 maupun vektor keadaan. Nah, kemudian kita proses, kita peroleh ini. Nah, ini jadi sama dengan negatif 1/2 akar 3 ya. Nah, sedangkan H121 ya, maaf ya, dari awal tadi indeks bawah H1N21, N-nya kita abaikan, ini hanya untuk penyederhanaan saja ya, untuk menghindari kerumitan secara simbolik juga begitu. Nah, kemudian ini kita substitusi ya. Nah, kita dapatkan hasilnya ini. Nah, sehingga demikian hasil akhirnya adalah berikut ya. Dan hasil ini tidak lain adalah H1N12 bintang ya, itu nilainya sama. Nah, terakhir H122 ya, ini dari definisinya substitusi ya, semua kuantitas braket H1, kemudian langsung saja perkalian matriknya, maka kita peroleh bentuknya seperti ini ya. Nah, dengan hasil-hasil ini, apakah kita siap menyelesaikan persamaan ini? Ya, menentukan EN1 maupun A1 dan A2 ya. Nah, dari nilai-nilai ini kemudian kita tuliskan ini ya, dengan yang kanan itu adalah EN1 gitu ya. Nah, persamaan sekularnya ya. Nah, kita dapatkan bentuknya seperti ini untuk kasus 2 dimensi ya. Nah, ini kita hitung. Nah, maka bentuknya akan seperti ini ya. Nah, ini sama dengan 0. Dengan demikian E11 itu min 2 epsilon per 3 dan E21 itu sama dengan 0 ya. Nah, dari nilai ini kita cari koefisien A1 dan A2 ya. Nah, ini dari persamaan ini kemudian kita dapatkan bahwa A1 sama dengan akar 3 A2 ya. Nah, ini harus ternormalisasi atau ternormalisasi sehingga kemudian kita pilih nilai ini ya. Nah, sedangkan untuk E21 sama dengan 0, maka persamaan ini ya, itu sama dengan 0. Jadi kita lanjutkan saja, bentuknya seperti ini. Maka A1 itu sama dengan min akar 2 per akar 3 ya. Nah, maka untuk kasus ini kita dapatkan bahwa A1 dan A2 ya, itu merupakan nilai yang berkebalikan ya, dengan A1, A2 untuk A11 ya. Nah, itu. Nah, hasil-hasil tadi ya memberi spektrum energi sistem hingga koreksi orde pertama ya. Pertama E1 sama dengan 0. Nah, kita gambarkan ini ya. Nah, kemudian E2 sama dengan 0. Nah, itu berarti satu garis ya. Nah, ini jadi keadaan ini ada dua, yaitu ket E10 dan ket E20 ya. Itu. Nah, selanjutnya E3 sama dengan 3 epsilon ya, kita buat di sini. Nah, ini untuk keadaan E30-nya ya. Itu. Nah, selanjutnya koreksi orde pertama ya, energi pertama itu sama dengan min lambda 2 epsilon per 3. Jadi di sini ya turun energinya ya. Nah, itu. Sedangkan untuk koreksi orde pertama tingkat kedua ya, ini tidak mengubah, jadi tetap 0. Jadi di sini begitu ya. Dan koefisien A1 A2-nya diberikan oleh ungkapan ini ya.
Nah, yang terakhir itu adalah koreksi Ode pertama tingkat ketiga, ya, itu sama dengan lambda 2 epsilon per 3, ya. Sehingga gambar tingkat energinya itu akan seperti ini, ya. Nah, itulah teori gangguan tak bergantung waktu sistem degenerasi, ya. Nah, metode pendekatan ini, ya, secara real itu diterapkan untuk menjelaskan apa yang dikenal dengan efek Stark dan efek Zeeman, ya, yaitu ketika atom hidrogen berada di dalam ruangan dengan medan listrik konstan maupun dengan medan magnet konstan. Insya Allah itu kita bahas pada video yang berikutnya yang akan datang. Terima kasih. Salam.